Akhirnya kita upgrade rumah kita jadi smart home dengan teknologi smart lighting yang baru ini. Dia bisa nyala sendiri tanpa adanya motion sensor apapun. Namanya teknologi Space Sense terbaru dari Philips. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Akhirnya kita syuting di rumah karena banyak banget nih yang minta home tour. Taruh dulu bos, yang rapi itu baru area sini doang, yang lainnya belum siap untuk disyuting. Jadi ya kita nggak home tour dulu. Di sini gue mau bahas, kita mau cerita dulu nih perjalanan upgrade rumah kita jadi smart home. Tapi bertahap, dan tahap pertamanya kita ubah lampu di rumah kita jadi smart lighting yang kayak gini. Lampunya warna-warni, gonta-ganti, dan kita pakai produk dari Philips Smart LED Connected by Wish. Sebenarnya banyak sih ya produk-produk lain yang bukan dari Philips, tapi menurut kita ini fitur dan performanya paling bagus sih. Yuk kita bahas. Gue mau cerita dulu nih. Di sini ada line up produknya terpampang ya, ada beberapa. Ini kita mulai dari yang 4 meter LED strip. Dia udah sepaket, ada LED-nya, adaptornya, komplit udah kita pasang, dan harganya di 430.000. Tapi dia nggak bisa diperpanjang, karena maksimal di 4 meter. Kalau mau dikurangin bisa. Terus produk lainnya, ini namanya Portable Mobile. Portable Mobile ini dengan mudah kita bisa cenceng kemana-mana, bawa-bawa gini. Terus ada 2 zona warna kayak yang di gambarnya ini ya. Jadi warnanya itu bisa kepisah, atas bawah ini juga bisa berubah, berbeda warnanya. Keren sih ini fiturnya. Harganya 900.000, yang mana ini juga bisa berfungsi sebagai lampu emergency ketika listrik mati. Terus di sini ada, kita punya 2 LED downlight. Yang satu, yang ini ukurannya 4 inch, yang ini ukurannya 5 inch, nyalanya yang ini 6,5 watt, yang ini 10 watt. Harganya yang 6,5 watt atau 4 inch ini di 190 ribuan, kalau yang 10 watt ini di 200 ribuan per piece-nya. Untuk si lampunya semua ini yang paling menarik itu bisa gonta-ganti warna sampai 16 juta warna. Sini bisa digonta-ganti, bisa di-dimmable. Keren deh fiturnya. Di sini line up produknya ada lagi nih LED bulb, ini 8 watt, soketnya E27. Ini cara pasangnya gampang. Ini kita pasangin di sini. Harganya 90.000. Terus ini ada yang paling menarik juga. Ini baru sih ini. Ini namanya Neon Flex Strip. Panjangnya itu 3 meter. Ada gradien warnanya. Pas kita nyalain nih ntar nih. Dia cakep banget nyalanya. Dan sesuai namanya ya, dia kan fleksibel, bisa kita atur, bisa kita belok-belokin, ngebentuk logo atau tulisan apapun itu bisa. Harganya 1 juta. Terus ini ada remote control. Jadi smart lighting dari Philips ini selain bisa dikontrol dari Wish Apps, itu bisa dikontrol pakai remote. Ini harganya sekitar 120 ribuan kalau kita cek di official store-nya. Terus yang terakhir ada motion sensor. Jadi pendeteksi gerak, ini buat nge-trigger ya, nge-trigger lampu nyala atau mati atau mau kalian set apapun. Oke, itu line up produknya dari Philips. Nah dari tadi ngomongin lampu kan, gue kayaknya perlu menjelaskan dikit nih. Itu kan kelihatan, ada lampu di kitchen set itu bukan lampu dari Philips. Itu lampu ketika kita pas bikin kitchen set dan dapatnya kayak gitu. Belum kita ganti dari Philips. Terus mungkin juga kalian akan melihat kok terang banget ruangannya sini. Karena kita juga pakai lampu studio kayak gitu untuk biar muka gue lebih cerah aja sih. Oke, terus yang udah kita pasang di rumah kita itu ada 3 produk. Yang pertama itu lampu LED bulb. Ini cara pasangnya gampang banget sih, tinggal tancepin aja, colokin, puter, udah terpasang dan udah nyala. Dan yang kedua itu LED strip 4 meter. Itu kita pasang di wall panel TV. Itu pemasangannya gampang banget karena dia udah include sama perekat. Karena kemarin sempat agak kepanjangan ya, wall panel kita nggak sampai 4 meter, kita potong. Terus ya udah cariin colokan, ditancepin. Cuman ini kan kita pasangnya di tengah-tengah ya. Ini harusnya kalau baiknya tuh kita planning dengan baik sehingga colokannya terus kabel-kabelnya bisa lebih rapi setelah kita selesai pemasangan sehingga lebih estetik. Tapi ya udah, yang penting udah nyala dulu, udah lebih bagus ruangannya. Terus yang terakhir yang kita pasang di rumah itu LED downlight ini yang 4 inch dan 5 inch. Nah, saatnya kita bahas aplikasinya nih. Wish ada di iPhone maupun Android. Ini aplikasinya menurut gua paling mudah
dan paling user friendly dibandingin aplikasi dari smart lighting yang lain. Contohnya kayak gini. Ini tadi barusan gua disconnectin dari aplikasi. Sekarang pas gua mau konekin dia ke aplikasi, itu langsung kebaca device found dan kita tinggal pencet aja. Langsung kebaca device-nya apa, kita alokasiin di ruangan yang mana, dining room, konekin wifi. Udah, dia dengan mudah pairing. Ini salah satu kemudahan banget sih. Kalau merek-merek lain biasanya harus pairing manual ngikutin step by step yang ada di buku petunjuknya atau di aplikasinya. Ya walaupun kadang di Philips ketika auto detect device ini nggak berhasil, kita harus pairing manual juga. Tapi ini sangat membantu loh dengan adanya kayak gini. Habis itu kita tinggal setting-setting aja. Ini ada fitur power switch, nanti gue jelasin. Terus, oke, fadingnya. Oh ya, di lampu Philips ini kita bisa setel kalau dia mati ada fade out-nya, kalau dia nyalain ada fade in-nya. Jadi lebih smooth. Simple tapi keren. Dan selesai, sudah connect ke ruangan di sini. Oke, sangat mudah. Nah, tadi udah pairingnya gampang banget. Sekarang saatnya kita explore aplikasi Wish-nya lebih jauh. Di sini gue udah kategoriin ada 3 ruangan, dining room, TV room, koridor. Kita pencet dining room-nya. Ini kita bisa atur scene-nya beragam banget. Kita pencet control. Dan udah ada presetnya yang bawaan dari aplikasi Wish-nya tuh kita bisa pilih banyak banget. Nah, sebelum kita nyobain gonta-ganti scene-nya, minta tolong dong ada Bang Insan di belakang. Matiin lampu studio. Oke, jadi biar lebih kerasa nih scene-nya kan, dan lampu yang itu juga udah kita matiin. Ini lagi scene party, karena kita mau party bos, gak ada yang canda. Ini gue mencet coba ganti scene deep dive. Wih, langsung jadi biru banget. Jadi hanya dengan lampu aja, kita tuh langsung bisa gonta-ganti mood ruangan. Ganti summer, wih, lebih asik nih, kayak lagi musim panas, padahal musim hujan bos. Lagi ini ya scene romance. Ini cocok nih, warnanya kan agak pink-pink keunguan, berduaan, asik banget. Macam-macam sih, ada golden white juga. Wih, langsung terang banget. Steampunk. Terus ada alarm. Nggak tahu ya kenapa ada scene alarm gini ya. Kenapa kira-kira? Oh, buat bangunin. Buat bangunin nih, bangun tidur bisa pakai ngotak-ngatik dari lampu kayak gini. Jadi asik dan penggunanya sangat mudah sekali. Terus kita tuh juga bisa mengubah dim lampunya. Dim itu mengubah brightness. Bisa langsung satu ruangan kayak gini, kita geser, brightness-nya turunin. Ini cocok kalau pas kita malam-malam udah mau tidur kan, brightness langsung turunin kayak gini, bisa kita gedein lagi. Selain satu ruangan, kita juga bisa kontrol masing-masing lampu. Kayak ini lampu mobilnya gua redupin, lampu yang ini juga gua redupin dulu. Bisa, sangat mudah sekali penggunaannya, dan kalau mau dimatiin langsung semuanya bisa. Boleh minta tolong nyalain Bang Insan lampunya? Tas. Ada fitur yang nggak kalah penting nih. Ini ada namanya power switch, dimana ketika kita matiin lampu terus nyalain lagi, mau ke mode yang mana bisa kita set. Wish click itu mau bisa mode pertama, tergantung ya, ini bisa kita setting juga mau cozy, romance dan lain-lain, atau mau nyala mode kedua, atau mau nyala mode last status. Jadi kan lampu sebelum dimatiin kan dia misal ikut mode apa ya tadi ya, party gitu ya. Kita matiin, kita nyalain lagi, tetap di mode party. Ini yang gue nggak nemu juga di brand lain, karena brand lain biasanya habis kita matiin, kita nyalain lagi, udah kereset modenya. Keren sih, simple tapi keren. Oke, fitur otomasi yang akan kita bahas pertama adalah schedules, dimana kita bisa menjadwalkan lampu ini tuh mau nyala di hari apa, jam berapa, mati jam berapa, dan lain-lain. Mau modenya juga apa, ini bisa kita set semuanya. Ya ini kalau fitur ini kayaknya ada juga ya di brand-brand lain ya. Nah, kita juga pasang motion sensor. Ya seperti pada umumnya ketika ada orang lewat, itu bisa nge-trigger lampu nyala atau mati. Nah, di sini gue masuknya di aksesoris, terus motion sensor. Ini gue pasang di koridor.
Kenapa gue pasang di koridor? Karena kadang itu pas ketika kita pulang, habis pergi, udah malam, buka pintu, kita maunya tuh ada lampu yang langsung nyala di koridor kita. Sehingga mempermudah kita kalau mau naruh sepatu. Di sini gue set aktifnya itu mulai jam 17.45 dan berhenti aktif jam 6 pagi. Jadi kalau ada motion detected dia akan nyala, kalau nggak ada motion detected selama 5 menit, dia otomatis mati. Nah, di sini juga ada fitur namanya manual override delay. Jadi ketika kita matiin atau nyalain secara manual dari aplikasi, itu akan mendisfungsikan fitur dari si motion sensor. Ya, ini motion sensor hampir sama, juga ada di brand-brand lain. Nah, ini dia juga bisa digunain fitur voice command seperti di brand lain. Tapi ini gue mau praktekinnya langsung dari iPhone, nggak pakai Google Nest atau Alexa. Contohnya kayak gini. Hey Siri, dining lights off. Mati. Begitu juga sebaliknya bisa gua set lampunya nyala. Hey Siri, dining lights on. Jadi gue nyebutnya tuh lampunya ruangan mana yang nyala. Ya, oke, langsung nyala. Ini caranya kita set shortcut sih, teman-teman bisa ini gue tunjukin di sekilas ya. Pokoknya set shortcut di sini. Nih, lights control ada semua di sini. Udah gue settingin. Tapi sebenarnya lebih perfect lagi kalau kalian pakai Google Nest, Amazon Alexa atau device-device sejenisnya. Nah, fitur otomasi selanjutnya itu adalah rhythms, di mana kita bisa ngeset. Nih, gue buka ya contohnya ya. Dining room. Ini template-nya circadian rhythm. Jadi jam 7 pagi dia nyalanya daylight yang putih. Terus ketika udah mulai masuk sore ke malam dia berubah jadi warm white. Dan ketika udah malam jam 11 malam dia akan warnanya beda lagi nih, mati. Kalian juga bisa bikin rhythm sendiri. Nih, misal kayak gini kita set jam 6 warnanya biru dan lain-lain. Pas udah sampai sore nih jam berapa nih? Jam 8. Dia warnanya jadi cozy, sampai malam dia mati. Keren sih, ini fiturnya komplit banget deh. Ini Philips itu punya teknologi yang nggak ada di brand-brand lain, namanya Space Sense. Jadi nggak ada sensor tambahan apapun, hanya ada lampu-lampu yang mereka jadikan sensor juga. Sehingga ketika kita nyala gini, ada pergerakan, itu dia bisa ngedeteksi pergerakannya dan nge-trigger mau nyala lampu, atau mau ganti mode lampu atau gimana, terserah kalian customnya kayak gimana. Cara kerjanya ini cukup menarik. Jadi dia minimal Space Sense itu butuh 2 lampu. Yang satu jadi pemancarnya, yang satu jadi beaconnya, prosesornya dia sebutnya. Ini gua set satu sebagai beacon pemancar dan yang 4 di sekelilingnya jadi penangkap sinyalnya. Cara kerjanya dia tuh hanya membaca pergerakan fluktuasi sinyal WiFi yang ada dari router WiFi kita. Jadi router WiFi kan mancarin sinyal WiFi tuh. Nah, ketika ada orang lewat ternyata itu nangkep perubahan sinyal tuh karena orang bergerak. Perubahan sinyal WiFi-nya ditangkep terus jadiin sama dia trigger untuk nyalain lampu. Keren sih. Ini gue baru canggih, nggak ada di yang lain. Selesai sudah kita bahas lengkap produk terbaru dari Philips Smart LED Connected by Wiz. Yang secara overall menurut gue dia banyak banget fitur yang menariknya dan juga secara performanya juga pasti jauh lebih bagus ya dibandingin kompetitor-kompetitornya. Walaupun memang kalau kita lihat dari segi harga dia tuh sedikit di atas harga pasaran, tapi ya sebanding sih dengan fitur-fitur yang ditawarkan sama Philips-nya ya. Dan kalau dibilang hemat energi juga karena smart lighting kan kita bisa atur dia nyala jam berapa, terus nggak perlu pencet-pencet saklar dan lain-lain, dan keren banget sih. Jadi menurut kalian gimana nih setelah melihat review lengkap dari kita? Komentar ya di bawah, menurut kalian worth it nggak nih punya produk dari Philips yang satu ini? Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang Philips Smart LED Connected by Wiz, bisa cek websitenya aja di philips.co.id/smart LED. Dan kita cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video dari kita. Semoga memberikan informasi yang bagus dan sampai jumpa lagi. Dadah! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram kita juga. Dadah!